Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Sosiologi Sastra yang beranggotakan pertama saya Ikhwanul Ilmi, yang kedua Ana Marlina, dan yang ketiga Ulfia Nisa Sukma Kalbiah. Pada kesempatan ini kami ingin memaparkan materi tentang mempelajari contoh artikel penelitian sosiologi sastra di dalam sebuah jurnal. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama adalah pengertian. Artikel penelitian adalah jenis karya tulis ilmiah yang memberikan informasi terkait temuan penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan kesimpulan. Isi artikel penelitian terdiri dari bagian utama dan subbagian yang wajib mentaati prosedur penulisan. Kemudian ada sosiologi sastra, merupakan ilmu atau kajian yang memahami fenomena sastra dalam hubungannya dengan aspek-aspek kemasyarakatan atau sosial, di mana hubungan antara sosiologi sebagai sebuah ilmu dan sastra sebagai fenomena masyarakat. Dari kedua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian sosiologi sastra merupakan karya tulis ilmiah yang berisi informasi atau laporan materi seputar aspek-aspek hubungan sosial masyarakat dengan ilmu sastra yang dimuat dalam sebuah tulisan yang tersusun secara terstruktur dan sistematis. Dalam sebuah artikel penelitian, tentu ada beberapa struktur penyusunnya. Sebelum kita memahami lebih jauh tentang penelitian sosiologi sastra, lebih baiknya kita mengetahui tentang susunan dari artikel penelitian itu terlebih dahulu. Selanjutnya, pembahasan materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Format umum untuk artikel penelitian terdiri dari yang pertama ada judul penelitian. Judul artikel memuat variabel-variabel dan masalah yang diteliti secara lengkap dan informatif. Judul harus jelas tanpa menggunakan istilah yang membingungkan atau metafora seperti puisi, peribahasa, dan lain sebagainya. Judul tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, yakni antara 5-14 kata. Lalu ada nama penulis. Nama penulis ditulis lengkap tanpa disingkat dan tanpa disertai gelar akademis atau gelar apapun. Selanjutnya ada abstrak dan kata kunci. Abstrak berisi ide pokok dari keseluruhan isi artikel yang terdiri dari latar belakang, penulisan, metode, hasil pembahasan, dan simpulan dengan penekanan pada bagian hasil penelitian. Pendahuluan. Pendahuluan berisi argumentasi berupa sejumlah informasi mengenai pentingnya artikel bagi perkembangan keilmuan. Pendahuluan merupakan satu kesatuan yang utuh. Garis besar pendahuluan meliputi masalah penelitian, kekuatan dan kelemahan dari penelitian sebelumnya, pentingnya penelitian untuk audiens tertentu, dan kontribusi bagi perkembangan keilmuan. Metode. Metode berisi informasi mengenai bagaimana penelitian dilakukan, siapa sumber data, dan bagaimana data dianalisis. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan merupakan bagian terpenting dalam artikel ilmiah. Bagian ini merupakan hasil analisis data. Pemaparannya berupa yang pertama, jawaban masalah dan cara mencapai tujuan penelitian. Yang kedua, menafsirkan temuan. Yang ketiga, mengintegrasi temuan ke dalam pengetahuan yang telah mapan. Dan yang keempat, menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang ada. Bila terlalu panjang, penyajian dapat dipilah menjadi subbagian-subbagian sesuai dengan masalah penelitian. Lalu ada kesimpulan. Simpulan bukan rangkuman dari penelitian, tetapi tekanan pada temuan penting. Simpulan harus selaras dengan tujuan penelitian. Simpulan berisi generalisasi terhadap hasil temuan dan implikasi temuan. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Bahan pustaka yang dimasukkan harus sesuai dengan rujukan yang telah disebutkan dalam teks. Pengutipan yang tidak ditulis dalam teks seharusnya tidak ditulis dalam daftar rujukan. Begitu juga sebaliknya.
Sosiologi sastra merupakan pendekatan yang bertolak dari orientasi kepada semesta, namun bisa juga bertolak dari orientasi kepada pengarang dan pembaca. Menurut pendekatan sosiologi sastra, karya sastra dilihat hubungannya dengan kenyataan. Sejauh mana karya sastra ini mencerminkan kenyataan. Kenyataan di sini mengandung arti yang cukup luas, yakni segala sesuatu yang berada di luar karya sastra dan yang dipicu oleh karya sastra. Oleh karena itu, dalam mempelajari sosiologi artikel penelitian sastra dalam jurnal, kita harus memahami bahwa walaupun fokus analisis penelitiannya berbeda, sosiologi sastra tidak dapat mengesampingkan peran ilmu lain dalam analisis. Sasaran sosiologi sastra adalah meneliti teks sastra dengan kondisi pengarang, sosial budaya masyarakat, dan tanggapan pembaca. Kondisi pengarang mengkaji latar belakang pengarang, baik pendidikan, cara pandang hidup, dan lingkungannya. Latar sosial mengenai cermin masyarakat dalam teks sastra. Tanggapan pembaca membahas timbal balik dari pembaca terhadap karya sastra. Dalam penelitian apapun yang menyangkut tentang sosiologi sastra, maka topik atau isinya sesuai dengan apa yang disebutkan di atas tadi.